Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahran mubarakan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث هدى للعالمين وحجة على العباد أجمعين وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina turfata 'ain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun Anda berada, dan secara khusus para pendengar setia radio Palopo mengaji online. InsyaAllah ta'ala di kesempatan ini, di pertemuan yang ke-22 kajian online Palopo mengaji, dan ini insyaAllah kajian yang terakhir terkait dengan pembahasan tentang puasa dan salat tarawih, terkait dengan puasa Ramadan dan salat tarawih. Nah, di sini di Al-Mulakhas al-Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah ta'ala, kita masuk kepada paragraf yang berikutnya, di mana beliau menyebutkan atau beliau mengatakan wa katsirum minal a'immati ay a'immatul masajid, dan kebanyakan dari para imam, yaitu imam-imam masjid, fit tarawih yusalluna salatan la yaqilunaha. Kebanyakan para imam masjid ketika mereka memimpin salat tarawih, mereka melaksanakannya dengan tidak beres. Wala yatma'innuna fi ruku'i wala fis sujudi. Mereka tidak tumma'nina baik dalam ruku' maupun dalam sujud. Wa tumma'ninatu ruknun. Padahal tumma'nina itu adalah salah satu dari rukun, yakni rukun salat. Wal matlubu fi sholati hudurul qalbi baina yaday Allah Ta'ala. Dan yang dituntut dalam ibadah salat adalah menghadirkan hati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ita'aduhu bi kalamillahi idh yutla, dan mengambil faedah atau pelajaran dari kalamullah, dari Al-Quran ketika dibacakan. Wa hadza la yahsulu fil ajalatil makruhati, dan ini tidak akan mungkin bisa didapatkan, tidak akan mungkin tercapai ketika salat itu dikerjakan dengan tergesa-gesa, dan itu hukumnya makruh. Wa salatu 10 rakaat ma'a tulil qira'ati wat tumma'ninati awla min 20 raka'ah ma'al ajalatil makruhah. Salat yang 10 rakaat dengan memanjangkan bacaan dan juga disertai dengan tumma'nina, itu jauh lebih utama dibandingkan melaksanakan 20 rakaat tetapi dia melakukannya dengan tergesa-gesa, dan tergesa-gesanya ini hukumnya makruh. Li'anna lubba salati wa ruhaha huwa iqbalul qalbi ala Allah azza wa jal. Sebab intisari daripada salat dan ruhnya adalah
tatkala menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba qalilin khairum min katsirin. Dan bisa jadi rakaat yang sedikit itu jauh lebih baik dibandingkan rakaat yang banyak. Wa kadzalik tartilul qiraati afdalu minas sur'ati. Demikian pula membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang tartil itu jauh lebih utama dibandingkan dengan tergesa-gesa. Was-sur'atul mubahatu hiya allati la yahsulu ma'aha isqatu syai'in minal huruf. Adapun membaca dengan cepat, membaca dengan cepat yang dibolehkan yaitu bacaan tersebut tidak membuat terjadinya isqat, terjadinya kekeliruan di dalam membaca salah satu daripada huruf. Fa inna isqata ba'dil huruf li ajli sur'ah lam yujiz zalik. Sebab ketika ada beberapa huruf yang saqatah, ketika dibaca dengan cepat itu membuatnya menjadi tidak sah. Nah, membuatnya menjadi tidak sah. Wa yanha anhu, bahkan itu dilarang. Wa amma idza qara'a qira'atan bayyinah yantafi'u biha al-musalluna khalfa fa hasanun. Adapun dengan membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang jelas, yang dengan itu orang yang sholat di belakangnya, di belakang imam itu mendapatkan manfaat, maka inilah yang terbaik insyaallah taala. Wa qad dhamma Allahu alladhina yaqra'una al-Qur'ana bila fahmin ma'nahu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencelah terhadap mereka yang membaca Al-Qur'an tanpa disertai dengan pemahaman akan maknanya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani." Di antara mereka ummiyun yang la ya'lamuna al-kitab illa amani. Mereka tidak mengetahui Alkitab kecuali sekedar berangan-angan. Ai tilawatu bila fahmin, yaitu mereka membaca tanpa diiringi dengan pemahaman, membaca tanpa memahami. Wal muradu min inzalil Qur'an fahmu ma'anihi wal amalu bihi la mujarrad at-tilawah. Padahal yang menjadi maksud dan tujuan diturunkan Al-Qur'an adalah dipahami makna dan kandungannya dan juga untuk diamalkan, bukan hanya sekedar untuk dibaca saja. Intaha kalamuhu rahimahullah. Sampai di sini selesai penukilan beliau dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Naam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari penukilan beliau di sini terdapat sejumlah poin-poin pembahasan yang kita jelaskan sedikit. Yang pertama terkait dengan kekeliruan, terkait dengan rukun salat yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Nah, walaupun kita melihat di sini bahwasanya yang menjadi sorotan adalah para imamatul masjid, para imam masjid. Nah, tetapi umumnya kita melihat kekeliruan ini juga dilakukan oleh para jemaah atau para makmum. Hal itu disebabkan mereka mengikuti imam. Dan terkadang merekalah yang mengatur imamnya. Mereka yang mengatur imamnya. Dan ini pemandangan umum kita saksikan di beberapa masjid. Nah, dan kalau kita melaksanakan salat tarawih di rumah,
maka tentu saja tidak ada perbedaan dengan yang ada di masjid. Tetap tidak boleh dikerjakan dengan dengan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini. Ya, yaitu salat dengan salat yang tidak beres. Ya. Tidak tumma'ninah dalam rukuk dan sujudnya, padahal tumma'ninah ini rukun. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kapan seseorang tidak tumma'ninah dalam salat, maka bisa dipastikan salatnya itu tidak sah. Mengapa demikian? Sebab Nabi SAW pernah menegur seseorang yang melakukan salat tetapi tidak tumma'ninah dalam salatnya. Dia melakukan salat tapi keliru dalam salatnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya. Naam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila kamu hendak berdiri dalam salat, apabila kamu berdiri hendak mengerjakan salat, maka fakabbir, bertakbirlah. Naam, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian setelah itu bacalah apa yang mudah daripada Al-Qur'an. Summa qra' hatta tatma'inna raki'an. Setelah itu engkau rukuk sampai betul-betul tumma'nina dalam rukuk tersebut. Summa rfa', lalu engkau bangkit hatta ta'tadila qa'iman, sampai benar-benar sempurna berdirinya dari ruku tadi. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Setelah itu engkau sujud sampai benar-benar tumma'nina dalam sujud. Summarfa', lalu engkau bangkit dari sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai betul-betul tumma'nina dalam tumma'nina ketika duduk di antara dua sujud. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, lalu kau sujud sebagaimana sujud yang pertama tadi, benar-benar tumma'nina dan tenang dalam sujud. Summaf'al zalika fi salatika kulliha, lalu itu kau lakukan pada semua salatmu. Ini teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya tumma'ninah itu adalah rukun daripada ibadah salat. Kapan seseorang tumma'ninah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengulang salatnya. Menunjukkan bahwa salatnya menjadi batal. Dan faedah yang lain daripada hadits ini, kata Nabi, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Ketika kamu hendak berdiri mengerjakan salat, maka bertakbirlah. Nabi tidak katakan idza qumta ila sholati fatanwi. Ketika kamu hendak berdiri dalam salat, kamu berniat dulu. Kamu baca dulu usolli fardal maghribi dan seterusnya, usolli fardal isya'i dan seterusnya, atau usolli sunnatus tarawih dan seterusnya. Nabi tidak katakan demikian. Tapi Nabi katakan idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila kamu hendak berdiri melaksanakan salat, bertakbirlah. Dan di dalam riwayat yang lain juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahumullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fasbigil wudu'a tsumma istaqbilal qiblah fakabbir." Apabila kamu hendak berdiri, apabila kamu hendak melaksanakan ibadah salat, sempurnakanlah wudu. Lalu setelah itu engkau menghadap ke kiblat, fakabbir, lalu bertakbir. Nabi tidak katakan berniatlah dahulu, bacalah niat lebih dahulu. Kenapa demikian jemaah sekalian? Sebab niat itu tempatnya di hati. Ini kesepakatan para ulama dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Dan Nabi tidak pernah membaca, tidak pernah juga menyuruh kita untuk melafadzkan niat.
Sebab niat itu maksud dan keinginan hati dan tempatnya adalah di hati, bukan di lisan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak tumaknina dalam salat, ya, itu mendapatkan gelar yang gelar ini bukan gelar yang baik. Yaitu sebagai pencuri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min salatihi. Sejelek-jelek pencuri itu adalah yang mencuri dalam salatnya. Qalu, maka mereka para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulnya Allah, wa kaifa yasriku min salatihi, bagaimana dia bisa mencuri dalam salatnya? Qala, maka Nabi bersabda, la yatimmu ruku'aha wala sujuduha. La yatimmu ruku'aha wala sujuduha. Dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Ya. Dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Padahal kesempurnaan ruku' dan sujud itu adalah dengan tuma'ninah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang pertama tadi. Ketika ruku' betul-betul meluruskan punggungnya dan tenang. Ya, dan digambarkan dalam hadis yang lain bahwasanya ya, kalau ditempatkan sesuatu bejana di atas punggung tersebut, maka ya, tidak akan tumpah bejana tersebut. Kenapa? Sebab betul-betul lurus. Ya, sebab betul-betul lurus. Ya, nah, dan tenang ketika melakukan rukuk tersebut. Dan kadarnya adalah seukuran dengan bacaan. Ya, bacaan yang dibaca baik ketika rukuk maupun sujud minimal sekali. Itulah ukuran tuma'ninah sebagaimana difatwakan oleh sejumlah ulama. Nah, dan kalau tidak demikian, maka inilah yang masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebutkan sebagai sejelek-jelek pencuri. Nah, dan bahkan dianggap tidak melaksanakan ibadah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muslimin, la salata liman lam yuqim sulbahu fil ruku'i was sujud." Wahai segenap kaum muslimin, tidak ada salat bagi mereka yang tidak betul-betul meluruskan dan menegakkan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Dianggap tidak salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, demikian pula Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Imam Abu Ya'la dalam musnadnya dan juga disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Sifatus Shalah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang laki-laki yang sedang salat tapi tidak menyempurnakan rukuknya dan seperti ayam yang sedang mematuk dalam sujud karena cepatnya dia sujud, Nabi kemudian bersabda, "Lau mata hadza ala ma huwa alaihi, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Seandainya dia meninggal dalam keadaan seperti ini, begini model salatnya, ya. Artinya salatnya seperti itu dia kerjakan terus sampai dia meninggal, maka dia meninggal bukan di atas millahnya atau bukan di atas ajaran dan tuntunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepadanya. Di dalam hadits Talaq ibn Ali radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullah azza wa jalla ila salati 'abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha." Allah tidak akan melihat seorang hamba yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku'. Tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku',
Iya, dan juga tidak meluruskannya ketika dia melakukan sujud. Waliyadzubillah. Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Nah, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan sanadnya dianggap jayyid oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilatul ahadits sahihah dengan nomor hadis 2536. Hadis-hadis ini dan juga hadis-hadis yang lainnya jemaah sekalian menunjukkan bahaya orang yang melaksanakan ibadah salat dengan tidak tumma'nina, tidak menyempurnakan rukun-rukun di dalam ibadah salat. Dan banyak kita saksikan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, baik itu para a'immatul masajid, imam-imam masjid maupun para jemaahnya dan makmumnya, mereka dengan maksud mencapai target sekian puluh rakaat, akhirnya mereka tidak menyempurnakan rukun dalam salat. Dan ini adalah kesalahan yang fatal, kesalahan yang fatal. Olehnya Syekh di sini mengingatkan bahwasanya 10 rakaat yang itu dikerjakan dengan memanjangkan bacaan dan tumma'ninah itu jauh lebih utama dibandingkan melaksanakan 20 rakaat tapi tergesa-gesa, yang berakibat atau berimbas kepada tidak sahnya salat tersebut. Kemudian poin yang kedua Syekh hafizahullah taala singgung di sini terkait dengan lubbus shalah wa ruhuha, intisari salat dan ruhnya salat. Apa intisari salat dan apa ruhnya salat? Yaitu tidak khusyuk di dalam ibadah salat. Khusyuk ibaratnya adalah nyawa atau ruhnya salat. Dia adalah intisari pokok dalam salat. Nah, yang sebahagian ulama memberikan ibarat atau perumpamaan seperti dengan nyawa pada manusia. Nah, seperti dengan nyawa pada manusia. Maka bisa kita bayangkan ketika seorang manusia tidak memiliki nyawa. Ia sama sekali tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, seorang yang tidak khusyuk dalam ibadah salatnya, ibaratnya sebuah gerakan tanpa makna. Ibarat sebuah gerakan tanpa makna. Dan khusyuk itu sendiri, secara bahasa, ini bermakna as-sukun wa tadallul, tenang dan merendahkan diri. Nah, tenang dan merendahkan diri. Dan ini bersumber dari dalam hati. Bersumber dari dalam hati. Nah, yang kemudian berimbas atau berefek kepada anggota tubuh atau anggota badan. Nah, kata Imam Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, al-aslul khusyu', asal daripada khusyuk ini adalah kelembutan, ketenangan, ketundukan dan kerendahan diri dalam hati manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala hati manusia telah khusyuk, maka semua anggota badan akan ikut khusyuk. Sebab anggota badan itu selalu mengikuti hati. Dari sini menunjukkan bahwasanya yang pokok, yang mesti dan yang paling urgen untuk kita yang menjadikannya khusyuk adalah hati kita. Sebab hati diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raja yang menentukan anggota tubuh. Idza saluhat jasadu kulluhu. Kalau hati ini baik, maka semua anggota tubuh akan menjadi baik. Wa idza fasadat al-jasadu kulluh. Sebaliknya kalau itu tidak beres, rusak, maka itu akan berimbas kepada anggota tubuh, tidak akan khusyuk. Adapun anggota tubuh yang khusyuk tetapi hati yang tidak khusyuk, ini yang disebut dengan khusyuknya orang munafik. Khusyuknya orang munafik. Anggota tubuhnya khusyuk, tenang, tidak bikin apa-apa, tetapi hatinya melanglang buana. Nah, ini khusyuk yang munafik. Khusyuk yang benar, yang hakiki adalah ketika hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk akan menghasilkan anggota tubuh ikut khusyuk. Sebab anggota tubuh itu diperintah oleh hati. Dan yang khusyuk ini dalam ibadah salat ini telah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
itu disifati dengan sifat hamba Allah yang sempurna keimanannya. Di dalam Al-Quran, dalam suratul Mu'min, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung hamba-hamba Allah yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka dalam salatnya ini khusyuk. Nah, banyak orang melaksanakan salatul tarawih tidak khusyuk. Nah, entah apa yang membuat mereka tidak khusyuk. Nah, dan di kesempatan ini kita akan sebutkan dengan ringkas bagaimana meraih khusyuk, termasuk ketika kita melaksanakan salat tarawih di rumah. Yang mungkin yang menjadi imam suaranya tidak begitu bagus-bagus amat, atau mungkin kadar bacaannya tidak begitu banyak. Berbeda halnya ketika melaksanakannya di masjid. Nah, untuk meraih khusyuk, yang pertama Anda mesti ma'rifatullah. Benar-benar mengilmui, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-namanya, sifat-sifatnya. Anda betul-betul mengilmui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hendaknya Anda meyakini dengan seyakin-yakinnya, dan itu Anda hadirkan dalam hati bahwa Anda sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hilangkan semua hal yang bisa mengganggu kehusyuan dan konsentrasi. Nah, kalau sedang lapar, makanan sudah tersedia, makan dulu. Kalau sedang ingin buang air kecil, buang air besar, maka buang air kecil dulu, buang air besar dulu. Nah, kemudian tadabburi bacaan Al-Quran yang dibacakan. Nah, dan tadabbur ini tidak akan bisa lepas daripada pemahaman makna dan kandungannya. Dan itu tentunya dituntut untuk kita mempelajari yang namanya bahasa Arab. Kemudian di antara kiat khusyuk, anggaplah ini adalah solat terakhir Anda. Ya. Nabi SAW pernah menasihati sahabatnya, sebagaimana dalam hadits yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, dalam Sunan dan dalam Mustadnya. Idza kumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'in. Apabila kamu hendak melaksanakan ibadah salat, maka salatlah seperti ini adalah salatmu yang terakhir. Ini adalah salatmu yang terakhir. Tidak lagi kesempatan setelahnya kau melaksanakan ibadah salat. Nah, tentunya dengan demikian seorang akan betul-betul melaksanakannya dengan cara yang terbaik. Kemudian di antara kiat khusyuk adalah ketika kita melaksanakan ibadah salat ini, hendaknya Anda mengingat yang namanya kematian. Nabi SAW bersabda, "Uzkuril mauta fi salatik." Ingatlah mati dalam salatmu. Fa innar rajula idza dzakara al mauta fi salatihi la harriyun an yuhsina salatahu. Sebab ketika seseorang mengingat mati dalam salatnya, maka itu akan membuat dia memperbaiki salatnya. Wa shalli salata rajulin la yazunnu an yusalliya salatan ghairaha. Dan hendaknya kamu melaksanakan salat yang mana salat tersebut Anda meyakini bahwa tidak ada lagi salat setelahnya. Nah, tidak ada lagi salat setelahnya. Ini beberapa kiat khusyuk yang bisa kita amalkan, yang bisa kita praktekkan. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk yang dikritisi oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala di sini adalah terkait tentang masalah bacaan dalam salat. Yang bacaan tersebut membuat entah itu hurufnya hilang, tidak terbaca dan seterusnya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita membaca Al-Quran dengan tertil. Sebagaimana dalam surah Al-Muzammil di ayat yang keempat. Warattilil Qur'ana tartila. Dan hendaknya engkau membaca Al-Quran dengan tertil. Tertil, rattala yurattilu tertilan. Yang kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Nah, mentajwidkan jawwada yujawwidu tajwidan, memperbaiki kualitas baik itu sifat huruf, makhrajnya
Demikian pula dengan makhrajnya. Naam. Dan terkait dengan kekeliruan dalam bacaan ini jemaah sekalian, yakni bacaan Al-Quran dalam salat, dimaklumi para ulama telah menyebutkan dua bentuk kesalahan. Itu kesalahan yang jeli dan kesalahan yang khafi. Kesalahan yang jeli, kesalahan yang besar. Ya. Kesalahan ketika di antaranya contohnya adalah melafadzkan huruf dan dan sifatnya. Huruf sin dibaca sad, huruf da dibaca dha, huruf qaf dibaca kaf dan seterusnya. Ini parah. La'allakum tattaqun. Kaf. Padahal huruf yang ada adalah qaf. Hasilnya maknanya berubah. La'allakum tattaqun, semoga engkau menjadi bertakwa. La'allakum tattaqun, hasilnya apa? Semoga engkau disetrika. Semoga engkau disetrika. Ini parah jemaah sekalian. Dan di sana ada kesalahan yang khafi, kesalahan yang tersembunyi, kesalahan yang tidak terlalu parah. Seperti misalnya ketika membaca bacaan yang panjang atau bacaan yang mat, yang harusnya 4 cuma dibaca 2, yang harusnya 6 cuma dibaca 4, dan seterusnya. Dan ini tidak mempengaruhi sama sekali makna, tidak mempengaruhi sama sekali makna dan arti. Tapi yang parah itulah kesalahan yang jeli tadi. Hendaknya setiap kaum muslimin berusaha memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Terlebih lagi kalau ia ditunjuk menjadi imam di rumahnya. Untuk melaksanaan salat Isya dan tarawih, bahkan mungkin nanti pelaksanaan salat witir. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir yang ingin kita ingatkan di sini terkait dengan bacaan dan zikir dalam salat tarawih. Jemaah sekalian, tidak ada zikir-zikir khusus dalam salat tarawih. Salat ini tidak ada azan, tidak ada iqamah, tidak ada zikir-zikir khusus, termasuk tidak ada salatu jami'ah rahimakumullah. Kenapa? Sebab Nabi ketika memimpin salat tidak mengucapkan itu, tidak membaca hal tersebut. Demikian pula para sahabat ketika memimpin salat tarawih, seperti Tamim Ad-Dari dan juga Ubay bin Ka'ab yang diperintah oleh Umar bin Khattab, beliau tidak membaca salatu jami'ah rahimakumullah. Demikian pula kekeliruan yang biasa terjadi di antara setiap 2 rakaat itu ada bacaan-bacaan tertentu. Ada bacaan-bacaan tertentu. Hal ini semua tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabat. Bahkan dari imam mazhab yang 4. Bahkan dari imam mazhab yang 4. Anehnya hal tersebut banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nabi tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Tidak pernah juga dilakukan oleh para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. At-tabi'in, bahkan at-tabi'ut tabi'in. Padahal 3 generasi ini, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, Nabi katakan sebagai apa? Sebagai khairun nas. Sebagai manusia yang terbaik. Mereka adalah khairun nas. Khairun nasi, manusia yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qarni, yang hidup di zamanku. Itulah para sahabat. Summal ladina yalunahum, lalu yang datang setelahnya, tabi'in. Summal ladina yalunahum, lalu yang datang setelahnya, tabi'ut tabi'in. Ini tidak diamalkan, tidak dilakukan oleh mereka. Padahal sumber agama Islam ini dari mereka. Islam datang dari Allah, turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengajari para sahabat. Kemudian mereka mengajari para tabi'in. Kemudian mereka mengajari para tabi'ut tabi'in. Dan tidak akan kita temukan ada riwayat yang menyebutkan hal tersebut. Olehnya Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth wal Iftah, yang merupakan lembaga fatwa dan riset di kerajaan Saudi Arabia yang beranggotakan ulama-ulama kibar atau ulama-ulama besar, mereka memfatwakan bahwa takhsisus azkar al-muayyan, mengkhususkan zikir-zikir tertentu yang tidak berdasarkan dalil, ini termasuk sebuah kebid'ahan atau mengada-ada. Dan mengeraskan zikir tersebut dengan cara dibaca oleh imam kemudian dijawab oleh makmum,
dan doa, zikir secara berjamaah setelah tarawih juga tidak ada tuntunan, tidak ada contoh, dan menyelisihi adab berzikir, ada berdoa. Ya, 6, yaitu tidak mengeraskan suara. Dan ini kita temukan dalam Al-Quran. Ya, wazkur rabbaka tadarruan wa khufyah. Ya, dan berzikirlah kepada Tuhanmu dengan tadarru wa khufyah. Ya, dalam ayat yang lain, wadunal jahri, dengan tidak mengeraskan suara. Bahkan Nabi SAW menegur dengan keras ketika beliau mendengarkan ada di antara sahabat yang mengeraskan bacaannya, baik itu doa pun maupun zikir. Sampai beliau katakan, innakum la tad'una ila asammi wala bukhma. Sungguhnya engkau tidak berdoa dan tidak memohon kepada zat yang tuli. Bahkan kalian memohon dan berdoa kepada zat yang maha mendengar. Olehnya jemaah sekalian, cukupkan diri kita dengan contoh dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Tidak usah mengada-ada, tidak usah membuat-buat, tidak usah menambah-nambah. Nah, dan ingat, kalau Anda melakukan hal tersebut lalu diikuti oleh orang lain, semakin banyak yang mengikutinya, maka ingat yang namanya dosa jariah. Ingat yang namanya dosa jariah. Nah, dan sependek pengetahuan kami, adapun zikir khusus atau doa atau bacaan khusus yang datang dari sunnah Nabi SAW itu hanyalah ketika salat witir. Sebagaimana dalam hadits Abdurrahman bin Abza radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi SAW kana yutiru bisabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bahwasanya Nabi ketika melaksanakan salat witir 3 rakaat, biasanya beliau membaca rakaat pertama sabbih isma rabbika, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Nah, ini yang dibaca oleh Nabi. Nah, dan hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga Imam Ahmad. Dan sahih Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, dan memang ada lafaz yang lain yang menambahkan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Namun kata para ulama hadis, tambahan ini adalah tambahan yang lemah, tambahan yang dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah atau pegangan. Nah, kemudian wa kana idza sallama qala, dan beliau ketika membaca atau selesai dari salat, telah memberi salam, beliau kemudian membaca subhanaka malikil quddus salasan. Beliau membaca subhanaka malikil quddus 3 kali. Naam, yarfa sautahu bil akhirah, dan di kali yang ketiga atau kali yang terakhir beliau mengangkat suaranya. Naam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak ada yang kita dapatkan dari hadis atau sunnah Nabi SAW ataupun afhalus sahabah sependek pengetahuan kami terkait dengan zikir-zikir khusus yang biasa dibaca oleh kaum muslimin, baik itu di sela-sela 2 rakaat ataupun setelah pelaksanaan salat tarawih. Nah, ataupun setelah pelaksanaan salat tarawih. Walau demikian sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa dan istighfar, khususnya di penghujung malam, di sepertiga malam yang terakhir. Kenapa? Sebab Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatis sama'id dunya hina yabqa sulusal lail akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Nah, fayaqul, Allah berfirman, man yan'uni fa astajib lah. Siapa yang berdoa, niscaya akan kukabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta, niscaya akan kuberikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang mohon ampun, niscaya akan kuampuni. Dan ini sepertiga malam yang terakhir. Maka perbanyaklah doa, perbanyak zikir ketika itu. Nah, perbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga kesimpulannya bahwasanya hendaknya ketika melaksanakan salat tarawih dan witir ini, hendaknya kita mencukupkan diri dengan sunnah atau tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada tuntunannya silahkan dikerjakan.
Apa yang tidak ada tuntunan dari beliau, tinggalkan dengan sejauh-jauhnya. Kenapa? Sebab agama Islam telah lengkap, telah sempurna. Anda tidak punya hak, siapapun tidak punya hak untuk menambah. Termasuk tidak punya hak untuk menguranginya. Nah, Islam itu sederhana. Apa yang ada tuntunannya silahkan kerjakan. Apa yang tidak ada tuntunannya, tinggalkan. Nah, saya kira ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat. Naam, dan kita menunggu kabar ya, tentang sidang isbat. Naam, dan ternyata sudah ada ya, penetapan dari pemerintah Republik Indonesia. Ya, CEQI atau dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menetapkan bahwasanya besok iya telah masuk atau malam ini telah masuk satu Ramadan tahun 1441 Hijriah, sehingga besok insyaallah taala kita sudah memulai puasa ya Ramadan tahun ini 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 April. Nah, maka kami mengucapkan kepada segenap kaum muslimin dimanapun Anda berada, ya, selamat memasuki bulan Ramadan. Naam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat memaksimalkan diri kita di dalam bulan suci dan bulan penuh keberkahan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira cukup demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan yang salah itu pasti datang dari sisi kami. Ya, yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.